basic supaya kalian normal lagi, itu benar-benar kalian harus bangga. Karena apa? Karena kalau kalian jadi orang yang tidak pernah mengakui apa yang ada pada diri kalian, pada mental kalian, itu malah kalian membuat kalian tuh semakin menjadi. Karena apa? Mental illness kalau tidak diobatin, kalau tidak diterapi, kalau semakin jadi, dia akan menjadi orang gila. Nah, orang gila itu orang yang seperti itu, orang yang iri melihat orang lain bahagia, orang yang sibuk ngurusin kehidupan orang lain, orang yang tidak sadar dengan apa yang dia lihat di depan matanya, orang yang tidak sadar dengan dirinya sendiri. Jadi dia ngatain orang miskin padahal dirinya sendiri miskin, dia ngatain orang gila padahal dirinya sendiri gila, dia ngatain orang jelek padahal dirinya sendiri jelek. Jadi kalau misalkan buat kalian yang masih atau mungkin ada yang ngerasa kayak feeling seperti aku, kita nggak usah malu, nggak usah takut. Kita konsul sama psikiater ya, kita cerita sama mereka. Nanti itu bakal kalian cobain deh, kalian bakal refresh. Bener-bener nanti itu kalian tuh bakal ditanya problemnya apa sih, apa yang kamu pikirkan. Kita ceritain semuanya tuh dari A sampai Z, semua apa yang kita rasakan selama ini yang mungkin kita tahan, kita nggak pernah cerita sama orang-orang terdekat kita sekalipun gitu loh. Karena kalau sama dokter kan mungkin kalian dicek, oh kalian sakit ini, langsung didiagnosa kan. Kalau sama psikiater itu kita beda, kita bener-bener kayak diajak curhat. Dia memposisikan dirinya itu sebagai orang terdekat kita gitu loh. Jadi kita nggak perlu malu, nggak perlu takut di saat kalian tahu, malah lebih bagus. Jadi biar mereka itu bisa tahu setelah. Nah, jadi kalau misalkan kayak kalian udah lama, takutnya kalau misalkan kalian udah lama ngalamin itu, nanti takutnya udah kayak kayak udah sindrom atau apa sih udah dalam diri kalian itu, dan nanti kalian bisa kayak konsumsi obat atau apa seperti itu. Banyak kan artis atau influencer itu kayak yang larinya ke narkoba. Itu kenapa? Dia tidak mau pergi ke psikiater untuk cerita. Dia tidak mau mengakui. Banyak orang-orang yang tidak sadar, tidak aware dengan apa yang dia rasakan gitu loh. Jadi kalian nggak usah takut ya sebelum kalian lebih jauh lagi mengalami mental illness itu, dan nanti kalian malah konsumsi obat kan susah lagi ya untuk lepasnya gitu loh. Nah, beruntungnya aku cuma baru beberapa bulan. Jadi aku ngalamin ini tuh dari bulan Maret kemarin ya. Semenjak klubku kebakaran itu aku benar-benar ngerasain kayak depresi banget. Jadi benar-benar kayak aku ngerasa bersalah sama orang-orang terdekatku, sama orang lain. Dan setelah aku konsul sama psikiater, aku ceritain semuanya, itu benar-benar gila, aku ngerasa kayak feeling better gitu loh. Kayak aku lega, kayak apa. Sampai dia bilang, Gap, kamu apa yang kamu suka dalam hidup kamu? Aku bilang yang aku suka banyak gitu loh, untuk alam. Terus aku jawab aku suka pantai. Ya udah, kamu pergi ke pantai, kamu pergi ke laut, kamu chills, kamu enjoy, kamu bayangkan yang indah-indah. Kamu nggak perlu takut dengan hal-hal buruk yang bakal datang lagi dalam kehidupan kamu. Kamu pergi kumpul sama teman-teman kamu, sama orang terdekat kamu, sama keluarga kamu. Kalau kamu punya problem dengan keluarga kamu, perbaikin itu. Kalau kamu punya problem dengan orang-orang terdekat kamu, perbaikin itu. Jadi aku ngerasa oke, sebenarnya solusinya simple gitu loh. Tergantung sama diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kalian yakin kalian bisa, kita sama-sama belajar tentang apa itu mental illness, kita sama-sama aware tentang orang sekitar kita. Jadi kalau sekarang aku sih udah paham sih, kayak sekarang kalau misalkan kayak ada sekarang orang-orang terdekatku, teman-temanku, sahabatku, itu jangan dijauhin. Kalau misalkan mereka lebih kayak berdiam diri, lebih murung, lebih apa, kita tanyain aja. Karena apa? Kita yakin mereka itu butuh teman cerita, mereka itu butuh teman untuk meluapkan semua apa yang ada pada diri mereka. Karena banyak orang yang sulit untuk cerita sama orang lain, termasuk aku ya. Aku tuh tipe orang yang sulit untuk cerita hal pribadi aku sama orang lain. Even itu sama orang terdekatku pun aku sulit untuk cerita. Aku tipe orang yang kalau punya masalah tuh aku mendam. Kadang-kadang Ola nih adminku ya, kakak punya masalah apa, dia sambil mijitin aku gitu, cerita, marahin aja Ola, nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Cuma aku memang tipe orang yang kalau misalkan aku punya problem, punya apa tuh, aku bilang enggak gitu. Walaupun kadang-kadang kayak si Ola tuh kan ngerti, dia paham, dia 24 jam sama aku, dia tahu banget problem apa yang aku alamin. Seperti apa aku mengalami depresi dari semenjak pas yang kebakaran itu, ditambah kayak
Bener-bener aku ngedapat kayak pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang tentang nanya masalah kebakaran. Aku pernah waktu itu pas live itu kan aku langsung berhenti live karena apa? Aku nggak mau diingatkan dengan hal-hal seperti itu lagi gitu loh. Makanya aku nggak mau ingat, nggak mau berusaha masa bodoh, berusaha apa. Tapi semakin aku berusaha masa bodoh, semakin aku nggak nginget, semakin aku nggak mau cerita, semakin aku rasain semuanya, aku ngerasa kok ini nggak bener gitu loh. Dan aku mau membenarkan juga, jadi psikolog sama psikiater itu beda ya. Jadi psikolog itu dia tidak. Nah, kalau kalian ke psikolog itu, kalian itu bakal disuruh cerita tentang apa yang kalian alamin ya. Nah, psikiater juga sama seperti itu, cuma bedanya kalau psikolog